Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Sebelumnya, perkenalkan aku Sylvia, mahasiswa Sistem Informasi. Pernahkah kalian membayangkan bisa menjadi bank sendiri, tapi tanpa harus pergi ke bank? Itulah yang ditawarkan oleh P2P Lending, layanan keuangan digital yang menghubungkan peminjaman dan memberi pinjaman langsung melalui sebuah aplikasi. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu P2P lending, bagaimana cara kerjanya, serta kelebihan dan risikonya. Jadi, tetap di layar dan temukan bagaimana teknologi membuat investasi dan pinjaman jadi lebih mudah dan efisien. Oke, jadi P2P lending semakin berkembang karena menawarkan proses pinjaman dan investasi yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Teknologi membuat akses keuangan menjadi lebih terbuka bagi masyarakat dan UMKM. P2P lending adalah sistem keuangan digital yang menghubungkan peminjaman dan memberi pinjaman tanpa perantara bank. Platform hanya menyediakan tempat, analisis risiko, serta memastikan proses berjalan aman dan transparan. Di sini ada alasan kenapa P2P lending muncul. Yang pertama yaitu proses bank yang lambat. Kedua, persyaratan yang ketat. Ketiga, sulitnya UMKM mendapatkan modal. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan investor akan instrumen dengan potensi imbal hasil lebih tinggi. Cara kerja P2P ini dalam peminjam, yaitu peminjam mengajukan pinjaman melalui aplikasi. Lalu, aplikasi melakukan verifikasi data dan menilai risiko. Setelah dinyatakan layak, pinjaman dipublikasi agar bisa didanai oleh investor. Lalu dari pihak investornya sendiri, yaitu investor melihat daftar pinjaman yang tersedia, lalu memilih pinjaman sesuai preferensi risiko, dan mendanai sebagian atau seluruh kebutuhan dana peminjam. Pendanaan dikumpulkan dari banyak investor yang ada. Cara kerja dalam pengembalian yaitu dana dipinjamkan kepada peminjam dan dikembalikan melalui cicilan bersama bunga. Investor menerima pengembalian tersebut sebagai imbal hasil. Seluruh proses dilakukan secara digital. Di sini ada kelebihan peminjam, yaitu proses pengajuan cepat dan mudah, lalu persyaratan lebih fleksibel dibandingkan bank pada umumnya. Ketiga, yaitu cocok untuk UMKM yang sulit mendapatkan pinjaman. Dan yang terakhir, yaitu pengajuan dapat dilakukan kapan saja secara online. Di sini ada kelebihan dari investornya juga, yaitu potensi imbal hasil lebih tinggi. Kedua, modal awal kecil. Ketiga, bebas memilih pinjaman sesuai rating risiko. Yang terakhir yaitu proses pendanaan transparan. Nah, di sini juga ada kekurangan atau risiko dari P2P lending. Yang pertama yaitu risiko gagal bayar oleh peminjam. Kedua, dana tidak dijamin LPS seperti simpanan bank. Ketiga, bergantung pada kredibilitas dan keamanan aplikasi. Keempat, potensi penyalahgunaan data jika aplikasi tidak resmi.
Kelima, investor harus aktif memantau dan melakukan diversifikasi. Dan yang terakhir, bunga pinjaman bisa cukup tinggi bagi peminjam tertentu. Nah, di sini ada regulasi di Indonesia. P2P lending diawasi oleh OJK melalui aturan mengenai perizinan, batasan penyaluran dana, keamanan data, dan mitigasi risiko. Aplikasi harus terdaftar dan berizin untuk beroperasi secara legal. Contoh aplikasi-aplikasinya sendiri yaitu Akselera, Akselera, Modal Rakyat, dan Investri. Nah, untuk aplikasi-aplikasinya bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman dan pelajari. Di sini ada tips aman menggunakan P2P. Peminjam harus memastikan kemampuan bayar sebelum mengambil pinjaman. Investor perlu menganalisis tingkat risiko, tidak hanya melihat bunga tinggi, dan melakukan diversifikasi pendanaan untuk mengurangi risiko kerugian. Di sini ada studi kasusnya, teman-teman, yaitu UMKM yang membutuhkan modal dapat langsung mengajukan pinjaman di platform setelah mendapatkan rating dan didanai. Banyak investor UMKM mengembalikan pinjaman melalui cicilan. Investor menerima bunga sebagai keuntungannya. Nah, jadi P2P lending ini menawarkan proses pinjaman yang lebih cepat dan fleksibel, serta peluang investasi dengan imbal hasil tinggi, namun risiko tetap harus diperhatikan, dan pengguna harus memilih platform yang legal dan aman. Jadi teman-teman, P2P lending adalah salah satu inovasi keuangan digital yang memungkinkan kita untuk meminjam atau berinvestasi secara langsung melalui aplikasi online. Dan kemudahan ini, akses pendanaan menjadi lebih cepat, sementara investor bisa mendapatkan peluang imbal hasil yang lebih tinggi. Tapi ingat, seperti semua investasi, risiko tetap ada. Penting untuk selalu memahami profil risiko dan melakukan analisis sebelum memutuskan ikut berinvestasi. Sekian video kali ini, semoga membantu teman-teman memahami dunia P2P lending dan bagaimana teknologi mengubah cara kita mengelola keuangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info keuangan digital lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.